Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Desta Syafadi Kartika dengan NIM C24012111007. Aku berasal dari Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University Angkatan 58. Nah, untuk materi kali ini aku akan membahas mengenai analisis makanan ikan. Makanan sendiri diartikan sebagai organisme, bahan, ataupun zat yang dimanfaatkan ikan untuk menunjang kehidupan dan perkembangan organ tubuhnya. Kebiasaan makan atau feeding habit adalah tingkah laku ikan saat mengambil dan mencari makanan. Ada jenis ikan yang aktif makan selama 24 jam dan ada pula yang hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Saat-saat ikan aktif mengambil makanan dalam waktu 24 jam disebut dengan feeding periodicity. Tipe-tipe makanan ikan yang umum ditemukan adalah plankton, nekton, bentos, dan detritus. Berdasarkan jenis kelompok makanannya, ikan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu ikan herbivora, ikan karnivora, dan ikan omnivora, di mana ikan herbivora merupakan ikan pemakan tumbuhan. Ikan karnivora adalah ikan pemakan daging, serta omnivora adalah ikan pemakan segalanya. Mempelajari kebiasaan makanan ikan atau tabiat makanan ikan pada dasarnya adalah untuk mengetahui kualitas dan kuantitas makanan yang dimakan oleh ikan. Urutan makanan tersebut adalah makanan utama, yaitu makanan yang dimanfaatkan dalam jumlah besar. Makanan pelengkap yaitu makanan yang ditemukan dalam pencernaan dalam jumlah sedikit, dan makanan tambahan yaitu jenis dengan jumlah sangat sedikit. Di samping itu terdapat pula makanan pengganti, yaitu makanan yang dikonsumsi apabila makanan utama tidak ada. Jenisnya sangat bervariasi. Faktor yang menentukan apakah suatu jenis ikan akan memakan suatu organisme makanan adalah ukuran makanan tersebut, ketersediaan makan, warna makanan, dan selera ikan terhadap makanan tersebut. Jumlah makanan yang dibutuhkan oleh suatu jenis ikan tergantung pada macam makanan, kebiasaan makan, kelimpahan makanan, suhu air, dan kondisi umum dari ikan yang bersangkutan. Jenis-jenis makanan yang dimakan suatu spesies ikan biasanya tergantung pada umur ikan, tempat, dan waktu tersebut. Adapun struktur alat pencernaan yang berperan dalam adaptasi makanan ikan, yaitu ada mulut, gigi, tapis insang, dan usus. Lalu kita beralih ke aspek-aspek yang mempengaruhi analisis makanan ikan, yaitu ada IP atau Indeks Preponderance, ada luas relung, ada tumpang tindih, ada pula indeks isi lambung, dan yang terakhir adalah panjang usus relatif. Tumpang tindih relung adalah penggunaan bersama suatu sumber daya atau lebih dari dua spesies ikan atau lebih atau tingkat kesamaan jenis makanan antara kelompok ikan pertama dan kedua. Sedangkan indeks isi lambung atau yang biasa disebut dengan ISC merupakan perbandingan berat isi lambung dengan berat total tubuh ikan dalam bentuk persen. Dan yang terakhir adalah panjang usus relatif, yaitu perbandingan antara panjang usus ikan dengan panjang total tubuh ikan yang dapat diidentifikasi berdasarkan jenis dan kebiasaan makanan ikan tersebut. Nah, ngomong-ngomong masalah makanan ikan atau kebiasaan makan ikan, tadi aku ada praktikum bioper mengenai analisis makanan ikan, di mana aku diarahkan untuk menganalisis isi atau makanan yang terdapat di lambung dan usus ikan, khususnya adalah ikan layang. Jadi tadi kita pertama-tama adalah menimbang dari lambung dan usus tersebut, di mana lambung dan usus tersebut sudah terpisah dari bagian ikan tersebut. Nah, tadi ketika sudah ditimbang dan dicatat hasilnya di sheet pengerjaan, lalu kelompok aku membedah si lambung dan usus tersebut, di mana di dalam lambung dan usus tersebut terdapat sisa-sisa makanan yang ikan tersebut makan dan belum sempat tercerna dengan sempurna.
khususnya di lambung banyak banget sisa-sisa makanan yang masih berbentuk sisik ikan ataupun dari plankton-plankton dan mikroorganisme yang masih terjerat di dalam lambung tersebut. Dan di usus pun sebaliknya. Akan tetapi ketika kita amati di mikroskop, setelah diletakkan di kaca perparat dan ditutup oleh cover glass, lebih jelas di bagian lambung teman-teman. Karena pencernaan utama atau pertama dari ikan ketika dia telah selesai makan nih, itu adalah di lambung. Lalu akan menjalar atau akan berterusan ke usus teman-teman. Jadi ketika kita menganalisis di lambung akan terlihat jauh lebih jelas dibandingkan di usus. Nah, tadi aku terbagi atau mendapat bagian untuk menganalisis sudut pandang yang terdapat di usus ya teman-teman. Nah, kebetulan banget ketika di usus tadi, untuk analisis sudut pandangnya terlihat kurang begitu jelas, akan tetapi beberapa bagian atau beberapa sudut pandang, lapang pandang yang aku amati terdapat mikroorganisme yang masih terlihat cukup jelas dan itu aku identifikasi sebagai rotifera dan juga krustasea, di mana di situ hanya berbentuk bayangan atau mungkin berbentuk dari serabut-serabut akan tetapi masih cukup jelas nih teman-teman. Nah, setelah sheet pengerjaan terisi semua berdasarkan lapang pandang yang diamati dari masing-masing praktikan yang dimana satu praktikan mendapat jatah 2 kali mengamati dari 2 lapang pandang. Lalu ditutup atau dirapihkan kembali semua peralatan dan semuanya sudah terselesaikan nih teman-teman. Lalu diletakkan alat-alat yang telah selesai digunakan ke tempatnya dan dicuci kembali. Mungkin sekian presentasi pemaparan materi dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.